Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, Mari akan bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk di tanggal 1 hingga 7 bulan November 2024 ini ya. Tetapi Libra, seperti biasa, Mari harus ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini situasinya kamu yang akan dihadapi bersama dengan si dia. Oke, berikut ada energi dari kemudian ada di sana ya. Berikutnya ada energi dari Five of Cup. Kemudian di situ ada energi dari Judgment. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Cup. Dan di sana ada energi dari The Empress. Nah, jadi begini ya, kalau Mari lihat. Nampaknya memang kamu tuh sayang ya sama si seseorang ini gitu ya. Kamu memang memakai perasaan cinta sama dia gitu ya. Kok kayaknya kamu itu tuh mungkin ya merasa ya, terutama kemarin hari sebelum memasuki bulan November, kamu bisa aja kayak yang ngerasa bahwa jangan-jangan ada satu atau beberapa hal gitu ya yang kamu lakukan sebagai kekasihnya dia, sebagai pasangannya dia, yang mungkin masih agaknya kurang tepat gitu ya. Nanti begitu mungkin pemikirannya kamu yang Mari lihat di sini. Jadi untuk di November ini kamu akan mencoba gitu ya, setidaknya untuk menjadi lebih baik lagi kepada si dia. Misalnya nambahin kesabaran gitu ya, nambahin perhatian gitu ya. Apalagi memang nanti di memasuki November, kamu di situ juga sadar gitu ya bahwa ya dia orang yang kamu sayang, begitu ya. Jadi ya namanya orang yang dia adalah orang yang kamu sayang, tentu kamu ingin memberikan yang terbaik ya untuk si dianya gitu. Nah, jadi mungkin kamu akan merapikan beberapa hal tentang sikapnya kamu gitu ya. Nah, kemudian kalau Mari tangkep, memang kayak ada keinginan untuk ini melihat gitu ya, melihat sebenarnya di dalam relationship ini tuh apa yang kurang atau apa yang harus ditambahkan gitu ya. Nah, kamu memang pasti ingin lah relationshipnya kamu sama dia bisa langgeng, bisa harmonis gitu ya. Dia juga biar bisa nyaman mendampingi kamu sebagai pasangan gitu ya, secara mental, emosional, atau lahir, batin gitu ya, dianya bisa merasa mendapatkan kecukupan karena di sana itu tuh ada kamu yang juga ikut menjadi support sistemnya dia gitu ya. Nah, jadi kayak kamu ingin tuh kamu lebih berarti lah gitu ya untuk si pasangannya kamu ini. Nah, di sana. Jadi kalau melihat kamu orangnya belakangan hari ini kayaknya cukup banyak ya melakukan kontemplasi ya. Nah, jadi mungkin kamu memang banyak waktu luang kah seperti itu ya, atau kamu melihat bahwa situasi hubungannya kamu dengan si pasangannya kamu kok ada kok mengalami perubahan gitu. Tapi yang ianya bukan perubahan ke arah yang baik gitu, tapi seperti ada penurunan kualitas sebuah relationship. Makanya mungkin itu yang akhirnya men-trigger kamu ya, memancing kamu untuk kayak kamu memberikan lebih banyak ya atensinya kamu, perhatiannya kamu kepada hubungan kalian berdua ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya mungkin memang ada beberapa hal juga yang kamu tunda-tunda ya.
Misalnya tadinya kamu memang sudah punya keinginan untuk ini misal aja ya, contoh aja ya. Misalnya kamu udah punya keinginan untuk memberikan dia rumah, misalnya begitu ya. Tetapi karena ada keterbatasannya kamu di saat itu ya, di kemarin-kemarin hari, sehingga rumah yang nyaman itu tuh belum bisa kamu beli ya untuk kalian berdua, biar kehidupan itu tuh lebih nyaman gitu ya, biar juga kok kayak lebih sempurna terlihat sebuah relationship ini gitu ya. Nah, dan di bulan November kok kayaknya niatannya kamu untuk membeli rumah itu tadi, ini tuh akan semakin kuat gitu. Itu hanya contoh aja ya, itu hanya contoh aja. Mungkin ya kamu pastilah punya pemikiran-pemikiran sendiri ya. Itu hanya salah satu contoh dari sekian banyak. Oke, nah jadi kalau mari lihat saat ini tuh kamu nanti ya di bulan November, kamu ini tuh kayak enggak lagi terlalu memprioritaskan dirinya kamu gitu ya. Jadi sudah memang benar-benar datang di sana kesadaran bahwa si dia pun juga patut untuk mendapatkan energi ya dari dirimu. Nah kayak gitu. Karena juga ya kayak gimana pun, apalagi kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama, atau hubungan kalian ini tuh ya memang sudah di tahap yang telah serius gitu ya. Misalnya hubungan ini memang udah memasuki fase rumah tangga kah, atau ini sudah berpacarannya lumayan lama, dan beberapa mungkin sudah memasuki fase bertunangan gitu ya. Nah jadi kok diantara banyaknya kepentingan-kepentingan yang harus kamu pikirkan, harus kamu tanggung jawabi. Nah untuk di bulan November ini kok rasa-rasanya kepentingan dan tanggung jawabnya kamu nanti salah satunya gitu ya, salah satunya yang kamu prioritaskan ya adalah hubungan kamu dengan si seseorang ini gitu ya, dengan si pasangannya kamu ini. Nah di situ ya kamu juga nggak mau ya suatu saat kalau kamunya itu tuh menyesal gitu ya, karena tidak cukup melakukan effort terbaik dalam relationship ini. Nah di situ jadi sebelum penyesalan itu kamu tanggung di depan sana, kamu kayak tanda kutip melakukan pekerjaan ya di awal bulan November ini untuk lebih mengokekan gitu ya hubungan kalian berdua. Karena memang bukan hanya sebatas kayak asumsi dan prediksi kosong semata ya, kamunya akhirnya harus memberikan prioritas juga kepada relationshipnya kamu sama si pasangan. Karena memang kalau mari lihat hubungan ini lumayan dingin ya untuk di belakangan hari gitu ya, terutama hampir lebih dari 8 bulan kalau mari lihat ini ya, itu paling sedikit nampaknya. Tentu kalau untuk kalian yang ini bacaannya untuk kalian yang memang relationshipnya sudah panjang gitu ya, udah bertahun-tahun. Nah jadi itu mari lihat paling sedikit 8 bulan terakhir ini kok seperti agaknya berkurang ya kehangatan di antara kalian berdua, intensitasnya untuk berinteraksi juga di sana itu tuh sangat kurang gitu ya. Padahal ya mungkin tadinya relationship ini ya relationship yang memang cukup baik gitu. Kadang-kadang kita mau terlena ya gara-gara ya nggak banyak masalah dalam hubungan, lantas kita di situ tuh tanpa kita sadari terjadi pengabaian gitu ya. Nah dan untuk bulan November ini ya hampir-hampir kalau dari sisinya kamu ya, dari sebelahnya kamu ini tuh mari lihat pengabaian itu tuh ya mulai kamu kurang-kurangi di sana. Dan kalau si pasangannya kamu ini memang mari lihat juga tadinya dia yang berusaha, tadinya dia memang ada merasakan bahwa apa yang terjadi dalam relationshipnya kalian, bagaimana sikapnya kamu dalam relationshipnya kalian ini tuh memang tadinya tuh cukup mengusik dirinya gitu ya. Namun kalau mari tangkep si pasangannya kamu ini tuh orang yang pria atau wanita yang kok kayaknya juga
nggak terlalu mau untuk melodramatis gitu ya, atau berdrama gitu ya. Dia agak kurang mau seperti itu gitu ya, karena memang seseorang ini tuh pun mari lihat sudah cukup dewasa untuk menjalani sebuah relationship gitu ya. Jadi ya dia yang nggak mau menyulitkan kamu, ya dia juga kayak nggak mau bikin kamunya itu tuh kayak ngerasa gimana-gimana gitu ya, merasa bersalah mungkin seperti itu ya. Nah, jadi ya walaupun dia rasa sebenarnya berkurangnya perhatiannya kamu kepada dia, semakin berjaraknya kalian berdua gitu ya, kamu lebih memprioritaskan hal-hal yang lain gitu ya, dan sedikit lebih mengabaikan dirinya, ya akhirnya dia di situ tuh yang kayak ngapain juga lah bersedih-sedih terlalu lama, ngapain juga resah gelisah dan sebagainya terlalu lama gitu ya. Maka di situ tuh pada akhirnya dia kalau melihat belajar ya untuk beradaptasi, menyesuaikan diri pada ya keadaan yang apa adanya lah. Nah, seperti itu ya. Dan mari lihat mungkin ya seseorang ini tuh, pasangannya kamu ini tuh, ya daripada mikir-mikirin kamu yang kemudian semakin melarutkan dia pada perasaan gak enaknya dia juga kalau melihat agaknya mencari-cari kesibukannya dia gitu ya. Nah, jadi ya memang kalian kayaknya sibuk sibuk pada aktivitas masing-masing pada akhirnya gitu ya. Dan bahkan mungkin beberapa ada yang tadinya menjadi sebuah program ya. Tadinya dia memprogram dirinya dia ini tuh untuk untuk beberapa hal yang dia niatkan tadinya itu tuh menjadi prioritas gitu ya. Tadinya ada program seperti itu. Misalnya begini, dia memprogram dirinya dia tadinya kemarin-kemarinnya gitu ya. Aku harus, ini contoh sebagai istri ya, ini contoh sebagai istri. Aku harus rajin masak misalnya ya. Aku harus memprioritaskan rumah tangga ini. Aku membatas-batasi dirinya aku jangan yang lebih mengutamakan pekerjaannya aku misalnya gitu ya. Aku harus, tadinya ada begitu, aku harus gitu. Ya tetapi kok kayaknya ya apa yang dia lakukan, kok dia rasa seperti jangan-jangan itu bukan sesuatu yang kamu butuhkan, atau ya jangan-jangan juga yang nggak dapet apresiasi juga dari kamu gitu ya. Jadi ya daripada capek-capek juga gitu ya, daripada ya kecewa sudah melakukan tapi ternyata yang dilakukan itu tidak kamu butuhkan atau tidak kamu anggap itu harus kamu hargai gitu ya. Nah jadi akhirnya dia kalau mari lihat menurunkan ya, dia menurunkan memberikan energi dalam relationship-nya kalian ini gitu ya. Udahlah nggak usah masak lah, udah catering aja misalnya kayak gitu ya. Ya udah agak diperpanjang aja lah, menyibukkan diri ke bisnis, ke pekerjaan gitu ya. Toh ya juga di rumah nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Nah jadi kok kayak ya menyesuaikan diri tuh gimana gitu ya. Menyesuaikan tadinya itu tuh apa namanya? Kok agak-agak ngeblank nih. Yang tadinya itu tuh kok kayak lebih banyak mau memberi, ya akhirnya ya pemberian itu tuh ya dibatasi gitu ya. Nah jadi memang tujuannya kamu nanti di awal November untuk membenahi relationship-nya kalian ini, mari rasa itu sudah satu keputusan yang baik gitu ya. Apalagi kalau ini relationship-nya sudah relationship rumah tangga gitu ya. Jangan kok hanya kayak sebatas kalian bersama hanya di atas paper gitu ya, tapi dalam kehidupan nyatanya yuk kayak seolah-olah ini dua orang asing yang tinggal serumah gitu ya. Dua orang asing yang cuman ceritanya bobok bareng gitu kan. Nah, jadi ya memang kok kayak butuh kembali ya dibangun
kedekatan emosional gitu ya, udah mulai juga memang mendapatkan hak lah ya, relationship ini ya, mendapatkan hak juga, bukan hanya sebatas bisnis, karir dan sebagainya gitu ya, yang menjadi hal untuk ditanggung-jawabi, untuk diberikan effort gitu kan. Nah, relationship ini juga ya patut lah gitu, apalagi kamu sayang sama dia, apalagi di sini memang kamu cinta sama dia kan, ya sebisa mungkin dihargailah gitu ya, hubungan dengan orang yang disayang, dengan orang yang dicinta. Apalagi ini orang memang baik kok gitu ya. Ya dia memang punya hak pula gitu. Dia punya hak pula untuk mendapatkan kontribusinya kamu gitu ya, ke hidupnya dia gitu ya. Nah, di sana. Jadi memang butuh ya kalau mari lihat ada terjadinya perubahan-perubahan. Nggak usah perubahan yang muluk-muluk ya, perubahan yang sangat besar gitu ya, nggak usah. Perubahan kecil-kecil untuk kembali bikin akur, bikin hangat, bikin menyenangkan gitu loh ya. Bikin menyenangkan relationship-nya kalian berdua ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini dibawakan pembacaannya ke hubungan yang masih berpacaran, ya memang hubungan pacaran ini tuh kok kayak seperti ya memang ditelantarkan untuk beberapa waktu belakangan ini. Dibilang putus ya enggak putus, dibilang enggak putus kok kayaknya aktivitasnya juga agak-agak berkurang ya, aktivitas bersama gitu ya, teleponannya, chattingannya, video callnya, berjumpanya dan sebagainya gitu ya. Kok di situ tuh memang jauh berkurang dari kalau dibandingkan dengan sebelum 8 bulan belakangan ini gitu ya. Nah, mungkin di situ tuh kok kayak apa ya, si pasangannya kamu ini memang agak-agaknya mari lihat mulai berpikir gitu ya. Jangan-jangan memang bersama dengan kamu bukanlah menjadi akhir dari pencahariannya dia untuk pasangan yang berstatus sebagai suaminya dia atau istrinya dia gitu ya. Karena ya melihat situasi keadaannya kalian gitu loh. Ya jadi itu ada pemikiran dia, jangan-jangan ya memang setelah dengan kamu baru dia akan berjumpa ke pasangannya dia yang memang akan membangun hubungan long term dengan dirinya, membangun kehidupan bermasa depan dengan dirinya gitu ya. Nah, jadi sehingga ya mari lihat memang kok kayak udah mempersiapkan diri aja ya si pasangannya kamu ini, mempersiapkan diri aja untuk menyambut nih kemungkinan ya dia berpisah sama kamu, ya dia berjumpa dengan seseorang yang suatu saat akan menjadi pasangannya dia ya, pasangan barunya. Nah, seperti itu ya. Dia udah mempersiapkan aja. Tapi memang di sini kalau mari lihat, kalaulah kamu nanti punya effort ya, agaknya sedikit lebih kepada relationship-nya kalian, pemikiran itu tuh bisa berubah gitu loh. Ya, jadi dia nggak yang ngefixin, dia hanya sebatas kayak mikir-mikir, ya jangan-jangan ya setelah ini ada petualangan barunya dia tuh, soal asmara. Itu kan hanya sebatas pikiran-pikirannya dia gitu ya. Nah, tapi ketika kamu lebih berupaya gitu ya, menjaga interaksinya kalian, komunikasinya kalian dan sebagainya itu. Nah, seseorang ini tuh juga bakalan pasti nyambut kamu gitu loh. Ya, pasti ya dia juga akan mengurungkan untuk memperkuat ya asumsinya dia bahwa bukan kamu pasangan masa depannya dia gitu ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu tuh bisa juga masih akan berubah gitu, karena orang ini tuh pun ya cukup sayang sama kamu gitu ya, cinta juga sama kamu gitu ya. Karena mari lihat ya di sini sebenarnya ikatan batinnya kalian tuh cukup kuat gitu loh ya. Ikatan batin kalian cukup kuat. Jadi memang kalian di sini tuh pakai rasa ya membangun relationship ini. Jadi bukan yang kayak sebatas mau apa aja ya, mencari kesenangan-kesenangan semata gitu ya. Kok kayaknya enggak juga ke arah sana. Ya bersenang-senang ya pasti adalah gitu ya.
Tetapi ya tujuannya memang tadinya itu, mari lihat memang ada keseriusan ya menjalani relationship ini. Nah seperti itu. Jadi ya bagaimana kamu nanti pasangannya kamu ini tuh akan mirroring gitu ya. Akan mirroring. Karena saat ini tuh pun begitu model hubungan kalian itu. Dia hanya kayak ngikutin bagaimana kamunya gitu ya. Kalau kamunya prioritasin hubungan ini ya dia juga begitu. Kalau kamu ekspresiin kasih sayangnya kamu ya dia juga begitu gitu ya. Nah di situ kalau mari tangkap. Jadi agak lebih menghangat nanti hubungan kalian, apalagi kan memang ada upaya yang memang kamu sengajakan di situ gitu ya, agak lebih membaik relationshipnya kalian ini gitu ya kalau mari lihat. Nah di situ oke. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, ada energi dari Scorpio, ada Pisces, ada Cancer di situ, masuk energi dari Taurus, Libra, hadir energi dari Capricorn di sana ya. Dan berikut pembacaan ini ditutup oleh energi dari Sagittarius. Oke, itu aja dulu yang bisa mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading yang berikutnya.